Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Teresia Iriani, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dinamika kelompok. Yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama pengertian, yang kedua dinamika kelompok, kemudian teori pembentukan kelompok, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok, lalu masalah dalam dinamika kelompok. Dinamika kelompok secara harfiah merupakan sebuah kata majemuk terdiri dari dinamika dan kelompok yang menggambarkan adanya gerakan bersama dari sekumpulan orang atau kelompok dalam melakukan aktivitas organisasi. Dinamika kelompok adalah suatu metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai-nilai kerjasama kelompok. Artinya, metode dan proses dinamika ini berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan individu-individu yang belum saling mengenal satu sama lain, menjadi satu kesatuan kelompok dengan satu tujuan, satu norma, dan satu cara pencapaian berusaha yang disepakati bersama. Pada slide berikut disampaikan teori pembentukan kelompok. Banyak teori yang mencoba mengembangkan suatu anggapan mengenai awal mula terbentuk dan tumbuhnya suatu kelompok. Teori yang dasar tentang terbentuknya kelompok ini adalah mencoba menjelaskan tentang adanya afiliasi di antara orang-orang tertentu. Berikut ini teori-teori tentang pembentukan kelompok tersebut. Yang pertama, teori kedekatan. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Yang kedua, teori yang berasal dari George Homans. Teori ini berdasarkan pada aktivitas, interaksi, dan sentimen. Semakin banyak aktivitas, interaksi, dan sentimen dalam hal ini, perasaan atau emosi seseorang dilakukan dengan orang lain. Semakin beraneka ragam interaksinya dan semakin kuat tumbuhnya kedekatan. Teori yang selanjutnya adalah teori keseimbangan oleh Theodor Newcomb. Teori ini menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Selanjutnya, teori pertukaran. Teori ini didasarkan interaksi dan susunan hadiah dan juga biaya dan juga hasil. Hadiah-hadiah yang berasal dari interaksi-interaksi akan mendorong timbulnya kebutuhan, sedangkan biaya yang akan menimbulkan kekhawatiran, frustasi, kesusahan, dan kelelahan. Teori yang selanjutnya adalah teori yang didasarkan alasan praktis. Dalam memahami pembentukan kelompok berdasarkan alasan praktis, di antara kelompok-kelompok itu cenderung memberikan kepuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar dari orang-orang yang berkelompok tersebut. Pada kenyataannya, dinamika kelompok senantiasa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada slide ini disampaikan dua faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok, yaitu tujuan kelompok dan interaksi sosial. Yang pertama, tujuan kelompok. Tujuan dinamika kelompok yang diinginkan untuk setiap kelompok dalam organisasi berfungsi sebagai lumbung dari ide yang ingin dilaksanakan, sebagai ikatan jiwa antara anggota kelompok menjadi sasaran dan juga menjadi sumber dari konsep perencanaan kerja, menjadi motivasi dalam mengadakan persaingan, aktivitas, menjadi perangsang untuk mendapatkan kepuasan kerja, menjadi arah yang tetap dalam menjalankan tugas kelompok. Selanjutnya, interaksi. Ada 4 macam jenis pola interaksi yang terjadi di dalam kelompok atau masyarakat, yaitu
acting, co-acting, interacting, counteracting. Yang pertama, acting. Pada jenis ini terjadi kerjasama antar individu yang berusaha dan sama-sama bekerja sesuai dengan tugasnya. Sedangkan tahap co-acting, pada pola ini antara individu dalam kelompok itu terdapat kerjasama yang erat dalam mencapai atau mewujudkan suatu tujuan. Interacting. Pada pola ini terjadi kerjasama antara beberapa kelompok pada satu pola kerja yang sama. Lalu counteracting terjadi pada pola ini adalah persaingan dari anggota-anggota kelompok untuk mengatasnamakan kelompoknya. Dinamika kelompok dipengaruhi oleh tujuan kelompok dan pola interaksi. Maksudnya, ada kalanya pada suatu kelompok terjadi konflik dan berdampak terjadinya perubahan-perubahan dalam suatu kelompok, organisasi, atau tim kinerja. Hasil dari suatu konflik tergantung pada bagaimana pengelolaannya. Selanjutnya, karena kelompok terdiri dari sejumlah orang dan biasanya dengan latar belakangnya yang berbeda-beda, maka sangat mungkin di dalam kelompok itu ditemukan banyak masalah. Hal ini perlu sekali mendapat perhatian. Pada slide ini disampaikan masalah-masalah tersebut. Yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan. Masalah kepemimpinan sangat strategis sifatnya karena dapat menentukan efektif tidaknya proses kelompok. Tidak jarang suatu kelompok menjadi buyar karena kesalahan memilih pemimpin kelompok itu sendiri. Yang kedua, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan inti dari tugas atau misi kelompok. Pengambilan keputusan kelompok di dalam praktik lebih banyak sulit daripada mudahnya. Pengambilan keputusan kelompok secara umum telah diakui lebih baik kualitasnya daripada keputusan yang individual. Dan yang ketiga, komunikasi. Kelompok merupakan kumpulan dari para individu yang berinteraksi satu sama lain. Maka, masalah komunikasi memegang peranan sentral. Melalui komunikasi, saling pengertian diciptakan yang pada akhirnya akan memperkuat kohesi dan tercapainya tujuan-tujuan kelompok. Lalu konflik, perbedaan kepentingan dan harapan-harapan yang ada di dalam kelompok boleh jadi tidak dapat dihindari. Hal ini akan dapat menjadi potensi konflik, sehingga sasaran yang telah ditetapkan gagal dicapai, bahkan bisa membuyarkan kelompok sendiri. Berikut sumber bacaan yang dapat Anda baca dan telaah lebih lanjut terkait dengan materi dinamika kelompok. Demikian paparan tentang penjelasan dinamika kelompok. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran di program studi keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Terima kasih.